Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alvin Septianova. Di sini saya akan melakukan pemasangan infus, merawat infus, kemudian membuka atau meng-up infus. Tujuan infus di sini yaitu untuk menggantikan cairan yang hilang kepada tubuh pasien. Berikut alat dan bahannya. Di sini ada set infus, kemudian biasa kita gunakan untuk RL ya, pada pasien itu yang berfungsi untuk menggantikan cairan yang hilang. Dan kemudian ada venplon, itu sesuaikan dengan tangan pasien ya. Kemudian di sini ada plester, ada tourniquet, ada handscoon, ada alcohol swab, ada plester. Itu lalu kita kepada pasien. Selamat pagi Ibu, di sini saya Suster Alvin yang merawat Ibu dari jam 7 hingga jam 12 siang. Sesuai dengan prosedur rumah sakit, sebutkan nama dan tanggal lahir Bu. Namanya Nadia. Namanya Nadia. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan cairan infus yang hilang ya Bu. Ibu keluhannya masih lemas. Masih lemas ya. Nanti saya akan memberikan pemasangan infus ya Bu. Dengan waktu kurang lebih 10-15 dalam pemasangan infus. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya akan siapkan alat dan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Kemudian sebelum kita dekatkan ke pasien alat dan bahannya, sebelum kita ke pasien kita wajib mengecek berapakah cairan yang dibutuhkan oleh pasien. Contohnya 500 ml, dokter menganjurkan dalam 8 jam itu berapa tetes kali per menit, yaitu 500 kali 20 atau 60 kali 8 jam sama dengan 20,83, berarti sekitar mendapatkan cairan infus 20-21 tetes kali per menit. Setelah itu kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Lalu kita memakai handscoon. Sebelum kita ke pasien, kita harus mengesetting plester. Jadi ketika kita menggunakannya, kita tidak perlu lagi menggunting-gunting plester kembali ya. Lalu kita dekatkan alat kepada pasien. Kita setting dulu ininya, infus setnya. Biasanya pasien menggunakan cairan RL ya. Kita alirkan, pastikan tidak ada udara. Setelah itu kita pasang di tiang infus. Kemudian kita membendung venanya yang akan dipasang pemasangan infus dengan jarak 10-12 cm dengan posisi tangan di kepal ya Ibu.
Ini seperti ini ya Bu. Kita memakai templon dengan ukuran 22 atau sesuaikan dengan pasien ya. Jika terlalu sulit, kita memakai jarum yang lebih besar. Ya, Bu. Lalu kita lakukan area penusukan ya kepada pasien. Ibu tarik nafas ya Bu. Ibu tarik nafas ya, agar membantu mengurangi rasa nyeri ya Bu. Tarik nafas Ibu. Lalu kita dep, keluarkan jarumnya. Pastikan yang kita tusuk itu memasuki vena. Ya Ibu. Tarik nafas. Lalu kita alirkan dengan tetesan 20 sampai 12 tetes kali per menit. Kita hitung ya. Kemudian kita bersihkan jika ada darah yang tercecer. Seharusnya menggunakan alas atau perlak. Lalu kita pasang plester. Gimana Bu rasanya? Sudah ada yang mengalir? Sudah sih. Nah, Ibu bagaimana perasaannya sudah dipasang infus Ibu? Sudah lebih enakan. Ya, ini tindakannya sudah selesai ya Bu. Diluruskan saja tangannya karena yang di dalam itu bukan jarum ya Ibu, tapi hanya selang. Kemudian sudah kita evaluasi pasien, lalu kita monitor selama perawatannya apakah nanti ada macet atau tidak, mengalir atau tidak ya. Ini tidak ada udara ya, sudah tidak ada udara, bersih dari bebas dari udara. Setelah infusnya habis, kita sesuaikan dengan anjuran dokter. Ya, kita sesuaikan sama anjuran dokter, bisa diganti lagi atau sudah bisa dilepas. Berarti jika sudah dilepas, kebutuhan yang Ibu perlukan hanya 500 ml ya Bu. Kemudian kita rapikan alat, buka APD. Rapikan alat, buang alat kepada safety box. Kemudian kita buka APD, lalu kita lepas handscoon, lalu kita cuci tangan.
Kemudian setelah itu kita lakukan dokumentasi di catatan keperawatan. Nanti setelah itu, setelah sudah selesai infus sesuai dengan anjuran dokter, bisa dilepas atau tidak, sudah kebutuhan cairannya sudah terpenuhi, baru kita up infus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekatkan kepada pasien. Kita akan melakukan up infus atau pelepasan infus kepada pasien yang tadi sudah kita lakukan pemasangan infus. Di sini alat dan bahannya itu ada sarung tangan, kemudian ada plester yang sudah disiapkan, ada bengkok dan ada alkohol atau kasa yang sudah dipakaikan alkohol. Lalu kemudian kita cuci tangan. Kemudian kita memakai handscoon. Kita dekatkan alat kepada pasien. Selamat siang Ibu. Ibu, ini infusannya sudah cukup ya. Kita akan melakukan pelepasan infus. Bagaimana Ibu setelah dilakukan pemasangan infus dan ditambah kebutuhan cairannya? Sudah lebih baik. Sudah lebih baik ya, sudah tidak lemas lagi ya Ibu. Baik, kita akan melakukan pelepasan ya. Selanjutnya kita up infus. Ini kita putar ke bawah. Ya. Lalu taruh pasien. Jika susah, ini bisa kita basahkan. Perlahan-lahan kita buka. Lalu kita dep. Kita lepas dulu. Ibu, saya akan melakukan pelepasan infus ya Bu. Ibu bisa relaksasi nafas dalam ya untuk mengurangi rasa nyerinya. Jika saya bilang nanti tarik nafas, Ibu tarik nafas ya Bu. Tarik nafas dalam Bu. Kita perlahan untuk cabut. Ya sudah selesai ya Bu. Singkirkan alat, kita bersihkan area sekitar pemasangan infus. Setelah itu sampai kita putar-putar, pijat-pijat agar darah itu tidak mengalir setelah dilakukan pelepasan infus. Ya, kita dep mesin ya Bu. Wah, darahnya sudah tidak mengalir ya. Lalu kita bisa plester. Jika kurang kita plester kembali atau bisa menggunakan yang lebih besar. Sudah selesai Ibu dilakukan pelepasan infus ya Bu. Bagaimana, sakit tidak Bu? Ya, baik. Sudah selesai ya Ibu. Nanti jika perlu apa-apa pencet sebelah kanan ya Bu. Saya pamit. Selamat siang. Nanti kita bereskan alat, kemudian kita cuci tangan, buka APD, kita dokumentasi hasil catatan di keperawatan.
Terima kasih, sekian dari saya tentang pelepasan infus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.